dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di podcast Ruang Publik persembahan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini bersama dengan saya Tika Aziz. Dan di kesempatan kali ini tentu sudah viral di mana-mana tentang banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menangani persoalan kenakalan anak maupun kenakalan remaja. Barak militer misalnya, atau banyak lagi terobosan-terobosan lain yang ternyata juga ini memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Kita akan membahas ke topik ini, kita akan melihat bagaimana pondok pesantren hadir sebagai solusi untuk menangani kenakalan anak, dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Saya biasanya menyapa dengan Abah Ma'ruf. Beliau adalah Dr. Andes Haji Imam Ma'ruf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak Abah? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Gerindra, Dapil Nganjuk, Kabupaten dan juga Kota Madiun. Kita akan langsung membahas, Bah. Ya. Bagaimana nih, Bah? Nih banyak sekali terobosan-terobosan di kepala daerah ini sebetulnya tentu hal yang positif ya, Bah, ya, kalau kita melihat ada concern terhadap kenakalan anak, kenakalan remaja, tapi sayangnya mungkin kebijakan-kebijakan ini di tengah-tengah masyarakat ini kontroversial nih. Nah, Abah sendiri sebenarnya kalau melihat kenakalan anak, kenakalan remaja ini sumber masalahnya apa sebetulnya, Bah? Ya, terima kasih Mbak Tika. Ya, saya melihat bahwa kenakalan anak, kenakalan remaja ini menurut saya sudah pada taraf yang harus diwaspadai lah menurut saya. Ya, kalau kemudian mengkhawatirkan ya bisa jadi mengkhawatirkan karena masa depan bangsa ini kan ditentukan dengan generasi masa depan anak-anak ini kan gitu kan. Nah, saya melihat bahwa memang sekarang lagi ngetren berita-berita ini tentang bahwa gelandangan anak-anak remaja yang sudah rusak di jalanan ini harus dimasukkan ke bara. Apakah benar? Kalau di Jawa Timur kan basisnya pesantren, Pak. Kalau dari sudut kacamata agama tentunya Islam, saya melihat itu kan. Kalau Nabi pernah mengatakan alimu auladakum wahsinu adabahu. Jadi anak itu nggak dipinterkan saja, tapi juga akhlaknya juga harus diperbaiki. Nah, ini menjadi suatu yang harusnya menjadi suatu perhatian masyarakat maupun keluarga. Kalau dikatakan bahwa kenakalan remaja itu lebih penyebabnya adalah keluarga, saya sepakat memang ya keluarga. Cuman kan fakta di masyarakat keluarga ini sekarang masyarakat kita itu mayoritas kan keluarga ini bekerja, orang tuanya kerja pagi sampai sore. Nah, kalau kemudian anak-anak ini hanya sekolah formal yang pulangnya jam 1, antara jam 1 sampai sore ini sebagiannya siapa? Kalau mereka tidak ditaruh di pesantren. Nah, kalau di Jawa Timur kan saya kira basisnya pesantren, tentu beda dengan Jawa Barat. Nah, kalau Jawa Barat mungkin masuk ke barak. Ya, kalau di barak itu juga harus ada spesial betul menyiapkan perangkat-perangkatnya, pembimbing-pembimbingnya itu. Bagi pondok pesantren aja tidak gampang untuk menampung anak-anak yang seperti itu. Itu ada model khusus. Bahkan pesantren-pesantren khusus kadang-kadang yang menampung anak-anak seperti pondok metal dan lain sebagainya. Itu kan memang menampung anak-anak seperti itu. Itu memang tidak gampang. Anak yang sudah tercemari oleh penyakit-penyakit masyarakat itu tidak gampang. Sudah mereka minum minuman keras yang mereka kemudian sampai berbuat ya melanggar tata krama agama, itu mereka sudah terbiasa seperti itu. Masuk pesantren juga tidak gampang. Maka kalau kemudian masuk barak, misalkan masuk barak harus ada penanganan khusus, Mbak. Jadi tidak model gampang kayak santri-santri biasa, tidak. Memang mereka harus ada penanganan khusus. Baik. Nah, pondok pesantren akhirnya bisa menjadi salah satu alternatif ya, Bah, ya. Bukan sekarang aja, dari dulu mungkin kita sering dengar juga ya, Bah, ya. Ini kalau anak nakal pondok noy ya, sering ya, Bah, ya, kita dengar itu ya. Nah, ini di sisi yang lain mungkin. Jadi gini, sekarang sebenarnya saya melihat mindset masyarakat sudah mulai berubah. Mindset masyarakat sudah berubah. Mereka karena daripada saya
tidak bisa ngawasi anak saya, yang saya taruh pesantren. Nah pesantren itu pesantren juga yang harus tertutup, mereka yang bukan tertutup dalam artian tidak menerima dari budaya-budaya luar, tidak, bahwa anak untuk berkeliaran ini memang harus dibatasi. Ya, pondok pesantren harus disiapkan, misalkan ini kadang-kadang pesantren kita yang harus mendapat perhatian pemerintah. Pesantren kita kan fasilitasnya kurang mencukupi. Misalkan dari sisi mereka laboratorium. Karena pengaruh kenakalan itu juga ada pendorong dari faktor anak-anak main HP. Nah, mestinya pesantren ini juga nggak boleh ada HP. Harus ada lembaga ada lab khusus, ada laboratorium khusus yang untuk memfasilitasi anak-anak ini belajar dengan laboratorium khusus ini. Nah, itu juga butuh suatu perhatian pemerintah, memang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk menangani anak-anak nakal ini juga harus ada spesial, betul. Jadi fasilitasnya juga harus cukup gitu. Karena mereka terbiasa bermain HP, karena pengaruh HP itu yang menjadikan mereka nakal, liar, minuman keras dan lain sebagainya itu. Ya. Tapi apa, Bah? Kalau masyarakat mungkin kan belum semuanya paham, familiar dengan model pendidikan di pondok pesantren yang sebetulnya pasti punya kekuatan tersendiri, karena terbukti lah pondok pesantren ini mengawal, mencetak banyak sekali orang-orang hebat yang jadi pemimpin-pemimpin bahasa ini ya, Bah ya. Nah, tapi apa kekuatan utamanya dalam proses pendidikan karakter dan membuat anak tuh sebetulnya jauh dari istilah kenakalan remaja, kenakalan anak? Gini Mbak, jadi saya tadi mengatakan bahwa mindset masyarakat sudah mulai berubah, bahkan orang tuanya yang pas-pasan pun mereka, daripada nanti yang didik anak itu saya nggak ada, lebih baik saya titipkan ke pesantren. Memang sudah banyak, animo masyarakat yang seperti itu sudah banyak. Mereka juga menyadari bahwa mereka tidak mampu mengawal anak-anaknya di rumah. Ya memang seolah-olah pesantren ini buangan dari anak-anak nakal. Tapi memang itu tidak apa-apa, itu daripada mereka liar bahwa menurut saya pesantren itu satu alternatif lah. Menurut saya ini pesantren merupakan satu alternatif untuk menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas, atau moralnya anak ini bisa terjamin. Ya, bukan kemudian jaminan itu tidak kemudian 100%, tergantung juga pesantrennya gitu kan. Kalau pesantrenan banyak, ribuan pesantren di Jawa Timur juga tidak semuanya kemudian pesantren ya. Pesantren baru-baru yang kadang-kadang pesantrenan itu juga harus menjadi suatu, kadang-kadang sekarang mulai banyak tahfidz. Itu juga tidak menyelesaikan pesantren-pesantren seperti itu. Mereka hafal Quran tapi tidak memahami makna dan lain sebagainya. Itu kan banyak menjamur. Nah, ini juga harus ada spesifikasi oleh pemerintah daerah, pesantren yang mana gitu kan. Nah, karena sudah masuk ke spesifikasi nih Mbak nih. Biasanya kalau kita memilih, kalau orang milih spesifikasi nih, orang tua di rumah juga mungkin yang nonton podcast ini juga mau tahu, Mbak, spesifikasi pondok pesantren yang kira-kira bisa menjaga anak-anak mereka dari kenakalan terus moralnya bagus tuh yang gimana? Nah, kadang-kadang orang tuanya ini yang susah diatur juga, Mbak. Orang tuanya susah diatur. Saya punya pesantren, kadang-kadang ngerayu orang tuanya ini, sudahlah anaknya jangan waktu kecil masih SMP kok dibelikan sepeda motor, kan enggak boleh gitu kan, dia belum punya SIM, akhirnya kejadian jatuh dan lain sebagainya. Dan sudah ada seperti itu, anak kecil kok sudah dibelikan HP, SD-nya di sini dibelikan HP. Ini kadang-kadang orang tua kan susah dibelikan seperti itu. Ya saya bilang faktor orang tua ini harus ada kerjasama, Mbak. Harus kerjasama. Kalau di pondok kami praktekkan setiap bulan, orang tuanya itu saya undang. Komunikasi. Bukan santri aja yang sekolah, tapi orang tuanya juga harus sekolah. Nggak mungkin jadi santrinya aja kemudian kita didik setengah mati, tapi orang tuanya kita nggak bisa edukasi, juga nggak bisa menyelesaikan. Makanya harus ada pondok itu, harus ada forum tersendiri, mengundang wali-walinya berkomunikasi. Tanpa kerjasama ini ada pemerintah, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan formal.
Jadi nggak sepenuhnya juga nggak bisa Mbak Tika. Itu harus ada kerjasama. Kalau saya undang, kamu harus begini. Nggak bisa. Kami hanya mengajari mendidik anakmu seperti ini. Ketika pulang ke rumah mereka kena pengaruh-pengaruh lagi. Ya, liburan dia ambil. Ya, seminggu, 2 minggu kena lagi pengaruh. Nah, itu balik ke pondok pesantren susah lagi untuk binanya. Inilah yang kemudian harus ada kerjasama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga pondok pesantren. Ini harus ada kerjasama. Karena tempat saya tiap bulan saya ajak ngomong, wali muridnya ini kita ajak ngomong. Lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada di tempat kami saya ajak ngomong. Nggak mungkin saya bisa menyelesaikan sendiri. Harus keterlibatan orang tua. Nah, ya, edukasi kepada orang tua itu penting. Baik. Mbah, tapi kalau misal kita mungkin melihat di pondok pesantren ini kan pondok pesantren itu kaya sekali ya. Maksudnya kalau kita ngelihat bagaimana menerapkan disiplin, kemudian juga bagaimana pendidikan beretika, terus kebersamaan dan lain sebagainya. Ini Mbah, dari Abah sendiri deh, mungkin yang nonton podcast ini juga sebetulnya harus dibuka lagi matanya lebar-lebar. Banyak sekali pendidikan yang ini originalnya justru sebenarnya awalnya di pesantren, kemudian justru diadopsi oleh sekolah-sekolah di luar non pesantren yang ini. Menurut saya yang paling lengkap karena saya bukan karena kemudian saya membela diri bahwa saya santri ya Pak, bukan. Tapi bagi saya di formal cukuplah saya sampai S1, S2, mungkin sampai saya mau S3. Tapi bagi saya pesantren itu paling lengkap. Menurut saya paling lengkap di situ. Jadi mereka kebersamaannya, disiplinnya itu ditata betul. Bahkan lebih dari menurut saya hampir semi militer di pesantren itu. Mereka pagi harus bangun. Kalau disiplin nggak kalah gitu. Nggak kalah sudah, iya. Pagi subuh dia harus bangun. Dia melakukan suatu kesalahan kena tajir. Wah, ini disiplin gitu kan. Baru kemudian harus belajar agama dia cukup gitu kan. Kemudian kebersamaan mereka setiap hari-hari tertentu mereka harus bekerja bersama, mereka masak bersama. Ini saya kira pola yang lengkap untuk menyiapkan generasi masa depan dalam era hari ini. Saya kira pesantren menjadi suatu alternatif. Bagi saya pesantren menjadi suatu alternatif. Cukup. Kalau formal paling dia belajar dari sisi keilmuan saja. Tapi ke masyarakat tidak. Kalau di pesantren mereka latih berpidato. Dia latih kemudian setelah mereka pinter dipraktek kepada masyarakat. Ini saya kira paling siap menurut saya konsep pesantren ini untuk menghadapi tantangan masa depan bangsa yang sangat kompleks ini. Baik. Ini juga Bah, kalau kita lihat banyak nih Bah yang mungkin menyoroti kenakalan anak, kenakalan remaja. Tadi sedikit sudah disebutkan mungkin memang kan sebabnya keluarga gitu ya Bah. Tapi kalau kita tarik lagi ternyata di keluarganya memang ada persoalan Bah. Jadi misalnya broken home dan lain sebagainya. Nah, ini pondok pesantren ini kira-kira bagaimana Bah mewadahi kebutuhan kasih sayang, perhatian. Ini kan yang juga sebetulnya kadang-kadang jadi alasan kenapa anak-anak nakal dan lain sebagainya. Sekali lagi Mbak, saya pengalaman ini berdasarkan pengalaman. Jadi dari keluarga, memang keluarga broken itu memang kita susah untuk mendidik anak-anak dari keluarga broken. Nah, biasanya saya panggil kedua orang tuanya, apakah dia dari perceraian, kedua cerai, laki bapaknya kita panggil, ibunya kita panggil. Sudah, memang kita edukasi. Ya. Jangan sampai anak-anakmu ini seperti kamu. Ya, sudahlah. Ini pelajaran pahit buat kamu. Tapi izin saya panggil bapaknya. Anakmu ini sekolah, kalau sudah besar nanti sudah tahu sendiri. Memang harus diedukasi. Ini keluarga broken ini juga harus menjadi perhatian, harus kita edukasi, Pak. Nggak mungkin kalau kemudian kita nggak edukasi malah kemudian anaknya mondok, kadang-kadang orang tuanya tarik menarik. Ya, bapaknya nggak boleh ketemu anaknya di pondok, ibunya juga nggak boleh. Nah, rata-rata keluarga broken memang ada persoalan yang susah kita untuk mendidik anak ini. Ya, susah. Jadi keluarga broken ini memang susah sekali untuk mendidik anak-anak ya, karena tidak ada keterbukaan dari pihak
orang tua. Makanya ini menurut saya ini harus ada edukasi bagi keluarga. Tadi Mbaknya bilang bahwa penyebabnya keluarga, betul, bahwa kalau keluarganya egois itu juga susah untuk menangani anak, walaupun dimasukkan ke pondok pesantren, masukkan di barak, saya kira karena egoisnya dari orang tuanya, maka orang tua harus terbuka bahwa masa depan anak-anak ini yang paling penting. Apakah mereka broken, mereka cerai dan lain sebagainya, tapi anak-anak jangan terlibat di dalam hal itu. Nah, ini harus ada edukasi lah bagi keluarga-keluarga yang broken. Baik, jadi memang harus betul-betul sinergi ya, Bah ya, antara pondok pesantren sebagai lembaga pendidikannya dengan orang tua, termasuk orang tua yang memang berpisah begitu, harus tetap ini bisa bersama-sama membersamai anaknya. Dan memang pondok pesantren punya peran juga di sana dalam mengedukasi orang-orang tersebut. Cuman pemerintah juga harus perhatian lah pada pondok-pondok pesantren yang ini. Saya kira Bu Gubernur, Pak Presiden juga harus ada perhatian karena harus ada perangkat-perangkat dan fasilitas-fasilitas yang memadai bagi penanganan anak-anak nakal. Sejauh ini apa sebetulnya, Bah, yang mendesak nih? Kalau dari tentu DPRD kan juga punya fungsi pengawasan ya, Bah, apalagi di Komisi E memang juga salah satunya concern untuk yang mendesak bagi saya adalah laboratorium. Sehingga anak tidak lagi bermain HP. Itu sangat mendesak. Kasus-kasus di pondok-pondok pesantren itu, kasus-kasus di pondok pesantren anak-anak bermain HP, dan kenakalan remaja itu anak bermain HP. Bermain HP ini kalau sekarang di Finlandia, saya setuju dah. Mulai Prancis sekarang sudah meninggalkan itu, anak dilatih nulis, lagi tidak dikasih HP. Pondok-pondok pesantren yang bagus, mereka sudah tidak menginginkan anak pegang HP. Mereka belajar dengan laboratorium yang terbuka di suatu lab tersendiri. Ini mendesak. Dan pemerintah ini harus ini perhatian, pondok pesantren harus disiapkan lab. Dan ini kan biaya tidak murah. Ya, tidak semua pondok pesantren punya laboratorium untuk mengganti yang namanya HP itu. HP itu apa? Sekarang setiap saat mereka buka apa aja ada. Lah kalau kemudian anak-anak usia SMP, masa-masa pubertas pertama, kita nggak bisa bayangin. Konten yang tidak terbatas itu ya, Bah ya. Konten yang tidak terbantahkan seperti itu, konten-konten yang mengerikan seperti itu. Mereka masa pubertas belum tertata. Mereka bertata emosional belum tertata mereka. Pengetahuan keagamannya masih terbatas, masih mereka belajar, belum bisa pendalaman apa-apa. Mereka diharapkan kepada konten-konten yang semacam itu. Dan setiap saat mereka bisa buka itu. Maka barak, kalau ada barak yang modelnya Pak Dede Mulyadi, mau kemudian pesantren, kalau betul-betul kita konsisten pengen menangani kenakalan remaja, HP harus disingkirkan. Belum waktunya dia. Tata dulu. Itu. Terima kasih. Gitu Mbak ya. Ada dua sisi nih, Mbak nih. Kadang kan dalam menangani anak nakal itu ada yang tentu bersifat preventif begitu ya. Misalnya dimasukkan ke pondok pesantren sedari awal sebelum nakal. Atau ini potensi nih karena lingkungannya kurang baik, dimasukkan, atau yang sudah memang jelas-jelas nakal gitu. Misalnya memang sudah ada penyimpangan dan lain sebagainya. Nah, ini ada sifatnya akhirnya lebih penanganan. Ada yang sifatnya pencegahan, ada yang sifatnya penanganan. Dua-duanya pondok pesantren ini bisa melakukan itu nggak, Bah, sebetulnya? Atau sebaiknya pondok pesantren ya jangan digunakan sebagai tempat untuk penanganan, tapi justru fungsinya lebih banyak di pencegahan begitu. Atau seperti apa? Sisi pencegahan itu kan eksternal, Mbak. Iya kan, kalau pencegahan eksternal. Kalau kemudian orang tua tidak mau menitipkan anaknya ke pondok pesantren, tidak mau menitipkan ke kan nggak bisa. Ya, fungsi penanganannya memang penanganan ada, saya bilang tadi ada khusus karena anak yang sudah kena penyakit nakal di masyarakat, apalagi sudah kena narkoba, minum-minuman keras, itu memang pendekatannya ya pendekatan emosional, bukan pendekatan dengan pertemanan, diajak kemudian mereka dikasih aktivitas yang cukup. Apalagi di pondok itu harus ada futsalnya, di bawah ada, kalau nggak bisa ya dilatih futsal, dilatih kegiatan-kegiatan yang mengurangi mereka
kecanduan hal-hal yang negatif tadi. Ini dari sisi penanganan. Nah, kalau kemudian pencegahan itu eksternal. Kalau eksternal kita tergantung masyarakat, tergantung pemerintah, tergantung orang tua. Nah, kalau pencegahan susah sih Mbak, kita kalau melakukan suatu pencegahan pondok pesantren, pencegahan misalkan ya kalau yang di dalam sudah kita bisa penanganan maunya kan. Kalau di luar pondok kan pencegahannya itu bukan kewenangan kita. Bukan kewenangan kita. Mau maksa orang-orang masuk pondok pesantren ya. Nah, kan nggak mungkin itu kalau seperti itu. Ya pemerintah daerah. Apa Bang? Nah. Membuat program apa harusnya yang kira-kira bisa digunakan untuk mencegah supaya kenakalan. Ini kan kalau di luar pondok pesantrennya begitu tadi kan Abah menyampaikan harusnya kalau di luar ya ada upaya pencegahan misalnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Iya, dilakukan pemerintah fungsi pengawasan ke RT, RW ya. Itu di tingkat paling bawah karena itu masyarakatnya harus ada edukasi. Nah, bentuknya apalah edukasi itu ya. Tentu kalau kemudian sekarang terbatas sih penceramah-penceramah kita, ustadz-ustadz kita. Kadang-kadang ustadz-ustadz kita juga kan tidak siap, punya modal untuk menghadapi masalah. Kadang-kadang cara pemahaman keagamaan kita juga kan terbatas. Jadi kadang-kadang kalau udah orang jelek sudah dianggap jelek. Padahal tidak. Jadi ada bahasa ya, orang salah itu bisa soleh. Ya, tapi juga orang soleh itu bisa salah. Hati-hati itu. Nah, ini yang orang salah itu bisa soleh, itu banyak. Nah, ini yang harus edukasi kepada masyarakat. Ini kadang-kadang masyarakat sudah menjustis ketika mereka jelek, sudah tidak mau dikumpuli lagi. Ini yang salah. Harusnya digandeng. Oh iya, kalau dakwah kita kan gandeng mereka dari tidak baik menjadi baik. Kan begitu. Ini yang namanya kalau Mbak tadi bilang pencegahan. Dari orang salah bisa soleh, orang soleh bisa salah. Gitu. Hati-hati, kiai juga banyak bisa salah. Nah, tapi orang salah bisa soleh. Nah, orang-orang yang sudah nakal, orang-orang sudah dianggap buruk di masyarakat, ini harus kita dekati. Mereka bukan kemudian tidak baik, mereka bisa menjadi baik. Peminum bisa tobat, malah bisa jadi mereka menjadi dahsyat, menjadi dekat dengan Tuhan ketika masa lalunya jelek. Anak-anak itu juga iya. Ketika sudah diberi edukasi, orang tuanya diberi edukasi. Kalau orang tua nggak beri edukasi, kadang-kadang yang ngajak minum aja orang tuanya. Ya gimana? Ini yang berbahaya. Kadang-kadang anak diajak minum sama orang tuanya. Ini kan kadang-kadang banyak yang seperti itu. Makanya kasih tahu juga orang tuanya, diedukasi bahwa kamu bisa dari salah itu bisa soleh. Yang salah bisa jadi soleh, yang soleh juga bisa jadi salah. Jadi kita juga nggak boleh langsung masang stereotip negatif terus ke anak-anak yang nakal, harusnya digandeng. Nggak boleh, ini harus dekati. Mereka lagi sakit, mereka lagi sakit, harus kita obati. Betul, apalagi banyak yang memang kondisi keluarganya nggak biasa aja ya Bahya tadi ya. Keluarga broken, keluarga ini, mereka lagi sakit, harus kita obati. Jangan kita jauhi. Ini kadang-kadang masyarakat kan penceramah-penceramah kita kan kalau sudah seperti itu dijust, sudahlah jelek, ngapain aku kumpul mereka jangan dideketin. Nah, kalau saya enggak, kita deketi mereka, ternyata juga bisa baik gitu Bang. Ya, disentuh hatinya Bang. Disentuh hatinya. Wah, proses misalkan tempat-tempat saya itu di kampung saya itu tiap acara tahun baru dulu dia minum-minuman. Wah, udah kita ganti. Kok nggak minum-minuman? Belikan kambing 3, sembelih, makan sepuasnya kau. Sudah, nggak apa-apa. Wah, nyanyi sepuasnya kau, nggak apa-apa. Tapi jangan minum. Proses ini harus didekati. Lama-lama mereka meninggalkan minum. Jadi ini yang menurut saya sekarang harus ada pendekatan khusus kepada masyarakat edukasi seperti itu. Nah, siapapun pemerintah juga seperti itu. Jangan kemudian kita menjudge dan
penceramah-penceramah kita juga harus ada modal lah, jangan sampai kemudian ketika orang jelek itu langsung dicap jelek terus, bahwa dia bisa jadi dia jadi orang baik loh, gitu asal kan. didekati dengan Iya, dari hati ke hati, dari ya, hati ke hati, pelan-pelan. Nah, Siapa Umar bin Khattab, siapa Khalid bin Walid, dulu kan siapa Sunan Kalijogo, ini kan juga orang-orang yang dulunya nggak benar secara agama, gitu kan, yang rampok, mereka kafir kan, gitu juga kan. Nah, tapi kemudian pendekatan baik dia juga sudah jadi baik, gitu Mbak. Ya. Nah, masyarakat sekarang mungkin masyarakat modern, walaupun sudah banyak yang mulai berubah ya, Mbak ya, misalnya banyak menekankan pendekatannya harus dibawa ke psikolog, tentu itu adalah satu aspek. Nah, tapi kalau kita lihat pondok pesantren kan punya kekuatan yang luar biasa, itu misalnya pendekatan spiritualitas. Seberapa penting sebetulnya pendekatan spiritualitas ini untuk membekali anak-anak kita supaya mereka jauh dari kenakalan-kenakalan remaja? Ini spiritualitas kan menjadi tentu core yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Ini kuncinya dari pondok pesantren. Iya, betul Mbak. Jadi kenapa saya menganggap bahwa pondok pesantren itu solusi, merupakan suatu solusi alternatif lah menurut saya dalam rangka penyelesaian anak-anak kenakalan remaja. Kalau di sekolah kita bayangin, sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah formal itu, mereka menerima pendidikan agamanya, pelajaran pendidikan agama hanya berapa jam lah, iya kan, sedikit. Ekstrakurikulernya, kegiatan keagamaannya juga nggak ada, kecil sekali mereka mendapatkan, apalagi ya maaf saja, kadang-kadang tanda petik bahwa kualitas guru agamanya juga kan belum bisa mumpuni betul, gitu kan. Nah, sementara di pondok pesantren itu mulai 24 jam dia. Jadi hanya tidur aja dia enggak ini. Ya, gitu kan. 24 jam dia. Habis sekolah formal dia boleh pulang sekolah formal pagi sudah siapkan mereka sholat subuh. Nah, apa yang besar-besar harus tahajud dulu sebelum subuh. Mereka habis itu ngaji, ya, ngaji. Tiap malam, kalau di tiap malam Jumat ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Dia kajian-kajian kitab yang mereka buat modal untuk memperbaiki diri itu. Nah, sekolah pendidikan formal yang pelajaran agama, padahal menurut saya kenakalan remaja, kenakalan anak-anak itu adalah sumber pokoknya itu kalau mereka tidak memahami, tidak mengerti agama. Karena sudah meninggalkan agama. Karena norma-norma agama kan yang dilanggar. Nakal itu karena norma-norma agama. Negara kita salah loh, menurut saya negara kita negara berketuhanan. Tidak ada satu agama di Indonesia, satu agama pun di Indonesia itu yang disahkan di Indonesia yang membolehkan tentang minuman-minuman keras, jadi kemudian melakukan perbuatan zina, ya kan, gitu kan, mencuri, kan tidak ada satupun. Ya karena mereka krisis. Nah, krisis moral, karena krisis moral. Nah, orang tuanya juga krisis moral, sehingga tidak mampu. Bagaimana mereka mau nyekolahkan anak pesantren, mau jadi apa? Paling kudisen di pondok pesantren kan gitu. Nah, ini pondok pesantren juga harus jawab. Anak saya pondokkan paling kudisen, ya gitu. Kadang kesan-kesan kumuh inilah yang kemudian juga pondok. Nah, di Jawa Timur saya melihat bahwa pondok pesantren yang modern, pondok pesantren yang bersih sudah banyak, itu bisa menjadi alternatif. Tapi kalau kita memilih gitu, dari pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang mungkin inspiratif dari hasil pengawasannya Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, terutama dalam hal menangani anak-anak yang nakal atau remaja-remaja yang nakal, ada nggak mungkin bisa dibagi juga nih ke penonton podcast kita? Ya. Pondok pesantren mana dan model seperti apa yang diterapkan? Kalau yang saya lihat ada sih di Pasuruan itu pondok pesantren metal. Kalau pondok-pondok kami juga kami menerima. Saya kira di pondok-pondok yang lain juga biasanya anak yang nakal langsung orang tuanya itu karena sudah susah titip pada kiainya. Nah, kiai itu kadang-kadang punya suwuk khusus. Nah, ini jangan dianggap juga sepele bahwa suwuknya kiai itu karena orang yang alim, doanya dengan Allah itu sudah dekat kita, sehingga ketika ada yang nakal biasanya yai titip gitu kan, titip putra saya begini saya titip yai, sudah biasanya itu bisa. Pondok metal di Pasuruan itu saya kira menampung anak-anak yang semacam itu. Saya kira saya ingin menghimbau kepada pondok-pondok pesantren tidak menutup diri, tapi memang harus ada menampung anak-anak yang
nakal, anak-anak yang di jalanan itu untuk dibimbing, dididik menjadi anak yang baik. Karena tugas kita adalah di pesantren itu, baik lembaga-lembaga pendidikan formal yang lain akan menyiapkan generasi yang baik. Generasi yang baik ya lengkap, mereka pinter juga benar. Kan banyak sekarang orang yang pinter tidak benar. Bahkan juga banyak sekolah-sekolah sekarang pinter tapi nggak benar juga banyak, ya kan? Pinter nyopet. Pinter korupsi. Jangan Pak, Ya kan banyak. Saya mengkritik itu saya betul kritik betul itu. Jadi makanya Nabi mengatakan alimu auladakum wa ahsinu adabahum, ajari anakmu, perbaiki akhlaknya. Tidak hanya cukup pinter saja. Ya. Tidak hanya pinter saja. Nah, ini di pesantren adanya. Jadi alimu auladakum wa ahsinu adamu, perbaiki akhlak, pinterkan dia, ajari dia dan perbaiki akhlaknya adanya pesantren. Kalau lembaga maaf saya bukan menafikan lembaga-lembaga pendidikan. Maka pendidikan kalau tidak mau mereka tertinggal dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, mereka harus menyiapkan lembaga sekolah, SMA, SMK. Nah, maka ada edukasi khusus kepada anak-anak tentang pendidikan agama itu ditingkatkan. Yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, yang Hindu harus ada. Ditingkatkan kualitas agama. Kalau mereka nggak akan. Sekarang sudah di dapil saya Mbak, sudah mulai SD, mulai kehabisan murid. Dan saya katakan bahwa animo masyarakat, mindset masyarakat sudah berubah. Sekolah-sekolah SD sudah merger banyak, tapi MI banyak. MI mendapat murid yang banyak sekarang. Swasta banyak dibandingkan negeri. Negeri itu hanya beberapa. Di Paris saja. Sekolah-sekolah yang negeri sudah mulai beberapa SD yang sudah mulai gulung tikar. Susah cari murid karena mereka tidak bisa bersaing, pendidikan agamanya tidak ada. Kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama. Ya. Berarti kan masyarakat memang sudah semakin sadar kalau pondok pesantren atau pendidikan-pendidikan berbasis agama ini solusi untuk menjaga anak-anak mereka. Betul. Baik. Tapi kalau kita melihat dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri, terutama Komisi E begitu ya, untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan agama yang sebetulnya bisa menjadi tempat untuk anak-anak betul-betul punya pendidikan karakter yang baik, jauh dari kenakalan remaja, ini dukungan-dukungannya apa aja yang selama ini mungkin sudah dilakukan? Hasil kunjungan kita ke beberapa lembaga-lembaga pendidikan formal, SMP, SMA, SMK, SMA di Jawa Timur, memang harus ada regulasi khusus. Jadi peningkatan kualitas pendidikan agama bagi lembaga pendidikan formal. Itu menurut saya jawaban yang harus segera, yang mendesak. Kualitas guru dari pendidikan agama ini ditingkatkan betul. Sehingga mereka punya kesadaran bahwa lembaga-lembaga pendidikan formal ini harus ditanamkan pengetahuan-pengetahuan keagamaan untuk membentengi kenakalan-kenakalan anak-anak. Jadi karena banyak kasus sih, sudah temuan-temuan banyak kasus. Jadi di sekolah ini ada hamil berapa, hamil di luar nikah berapa, ada bawa sabu-sabu, kan banyak sudah viral di mana-mana. Bahkan saya melihat ada lembaga pendidikan yang notabene agama, yang ini karena mereka negeri. Ini kalau di negeri itu kan, kalau di sekolah-sekolah negeri itu guru-gurunya kan yang menempatkan kepala dinas. Ini kemarin saya sampaikan kepada kepala dinas. Yang menempatkan adalah kepala sekolah, guru-guru itu adalah dinas, bukan lagi kepala sekolahnya. Sehingga ketika guru-guru itu ngajarnya sesuai, pokoknya yang penting saya ngajar, tidak lagi menjadikan anak itu sebagai kayak anak ini tanggung jawab saya. Menjadikan anak ini lebih bagus tanggung jawab saya. Kesadaran itu tidak ada. Sekarang orientasinya sudah kerja. Kadang-kadang ya maaf saja kita kritik, sudah dengarkan tidak apa-apa kritik, karena kadang-kadang sudah yang penting saya cetlok masuk pertama, perkara saya aku ngajar atau enggak udah lain, pokoknya yang penting nanti pulang saya cetlok lagi. Ini kan banyak temuan-temuan sehingga kenakalan anak, penyimpangan anak terhadap norma-norma agama di sekolah-sekolah ini memang karena faktor pendidiknya itu kurang berkualitas. Menurut saya perlu menjadi suatu perhatian bagi pemerintah, dan itu ada warning mestinya.
Ya, kepala sekolah harus diberi kewenangan, kepala sekolah itu diberi kewenangan untuk memberikan warning kepada guru-gurunya, baik itu guru agama maupun guru apa saja yang di situ. Ketika mereka tidak mengajar dengan baik, ada warning, ada kewenangan. Nah, ini butuh regulasi menurut saya. Kalau enggak, ngapain? Saya mau ngajar terserah gue, terserah saya kan gitu, terserah saya aja. Saya ngajar bagaimana saya. Kan nggak bisa kepala sekolah memberitahu kamu harus pindah kalau kamu nggak aktif. Kan nggak bisa. Nah, ini harus ada regulasi, diberi kewenangan kepala sekolah ini melaporkan kepada atasannya, kepada dinas bahwa ada guru-guru yang melanggar aturan, kurang disiplin dan lain sebagainya. Begitu juga pengetahuan keagamaan bisa. Saya kira sekolah itu diberi kewenangan untuk memverifikasi kualitas guru agamanya. Ya, tidak paketan, titipan dari siapa. Tolong. Nah, ini kan kadang-kadang paketan, Mbak. Nah, paketan sudah ini kamu kualitasnya kayak apa, padahal sekolah itu di situ sekolah bonafit, gitu kan. Akhirnya lemah di dalam pendidikan agamanya. Lemah di dalam pendidikan akhlaknya juga. Akhlaknya lemah. Mereka pinter tapi nggak bener. Kan banyak anak yang ranking 1. Saya menemukan betul ini ada kasus. Mereka ranking 1. Mereka ketua kelas. Mereka melakukan suatu pelanggaran agama yang luar biasa. Menurut saya sudah layak dia divonis kalau dilaporkan polisi mereka harus ditindak. Itu mereka pinter. Ranking 1. Saya punya bukti. Ketua kelas. Ini kan keterlaluan. Ya, ini keterlaluan betul karena menurut saya, karena mereka setelah saya datangin di rumahnya, mereka benar. Karena mereka tidak pernah belajar mendapatkan pelajaran agama di masyarakat maupun dari gurunya. Gurunya ya terbatas pengetahuan keagamaan. Sistemik juga ya jadinya, Bu ya. Makanya regulasi ini harus distandarisasi. Harus ada standarisasi keagamaannya. Penting bahwa agama ini, kalau dulu kan ada pendidikan moral, pendidikan agama, ini harus menjadi perhatian khusus dalam era seperti ini. Era sekarang era digital. Semua orang saya katakan tadi lihat HP bisa apa aja bisa dilihat. Sumber kenakalannya di situ. Kalau guru pengetahuan agama, pelajaran agamanya tidak respect dengan itu, kita bayangin mau jadi apa generasi kita masa depan. Catatan penting ini, regulasi yang insya Allah akan segera didorong oleh Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Bagaimana standarisasi guru-guru agama atau guru-guru yang juga guru-guru pelajaran umum begitu ya, Bah ya. Ini terutama bagaimana terutama guru agama ini supaya, supaya ada standarisasi khusus gitu kan. Karena itu pilarnya ya, pilarnya betul itu sumber masalahnya di sini. Baik. Kembali ke pondok pesantren, Bah. Ini tentu pondok pesantren tadi sudah diulas lengkap oleh Abah bahwa ini sebuah institusi pendidikan yang komprehensif, lengkap, segala macam kebutuhan pendidikan mulai dari agamanya, kemandirian, kebersamaan dan sebagainya sudah ada di sana. Nah, tapi kan seringkali pondok pesantren ini juga ada struggle tersendiri, tantangan-tantangan sendiri yang mereka akhirnya tidak bisa bertahan nih, Bah, untuk ya tadi banyak sekali kendala-kendalanya. Nah, dukungan dari Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur agar pondok pesantren sebagai sebuah institusi yang sebetulnya tadi paket lengkap ini bisa terus bertahan dan bisa terus mencetak generasi yang komplit, pinternya dapat, agamanya, akhlaknya dapat. Nah, ini seperti apa, Pak? Saya pesenlah kepada Bu Gubernur, ya pesen betul kepada Bu Khofifah, saya bilang bahwa Jawa Timur ini basis pesantren harus menjadi perhatian khusus. Jadi rakyat Jawa Timur luar biasa banyak gitu kan, harus menjadi perhatian khusus pondok pesantren ini ya, menjadi anggarannya juga harus ditambah ya, anggarannya ditambah, regulasinya ditata dengan baik gitu. Jadi lengkap, anggarannya ditambah, regulasinya ditata dengan baik. Jangan dibedakan, kadang-kadang ustadz-ustadz di pondok pesantren bayarannya hanya 200, 100. Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Bagaimana seorang ustadz ngajari punya nilai luar biasa loh dia. Punya nilai luar. Sekarang moral itu menjadi pokok. Iya kan? Moral itu menjadi penting hari ini. Dalam era hari ini moral itu menjadi sesuatu yang penting. Ya.
sudah dalam kondisi negara yang seperti ini, moral menjadi sesuatu yang penting, dan itu ada di pondok pesantren. Saya kira mintalah kepada Bu Gubernur ini menjadi perhatian khusus. Saya kira DPR juga, teman-teman juga harus menjadi punya perhatian khusus kepada pondok-pondok pesantren. Regulasinya, anggarannya juga harus ditambah. Guru-gurunya, ustadz-ustadznya itu juga, pengajar-pengajarnya menjadi perhatian, sehingga mereka ngajar juga bisa serius betul. Mereka tidak berpikir yang lain-lain, bahwa mereka ikhlas untuk mengajarkan ini karena orang ikhlas itu menjadi suatu perhatian dari pemerintah. Baik. Terakhir, Bah, ada pesan untuk masyarakat nggak? Mungkin banyak yang masih walaupun sudah banyak yang berubah mindsetnya tentang pondok pesantren, tapi kan masih ada sisanya ini, Bah, yang mungkin gambarannya tentang pondok pesantren masih negatif dan nggak percaya kalau ternyata pondok pesantren itu institusi yang luar biasa, paket komplit, dan tadi bisa menjaga moral bangsa loh kalau orang-orang Silakan. Iya, pesan saya kepada masyarakat, sudahlah, bahwa saya pesan bahwa anak-anak ini, anak-anaknya orang tua anaknya ini kan tabungan. Rata-rata anak yang nakal itu kan menyusahkan orang tua. Kalau nggak kepingin kamu susah, maka masukkan anak-anak itu pada pesantren dan tanamkan pengajaran pendidikan agamanya. Kalau kamu nggak bisa, orang-orang tua nggak bisa mengajarkan anak-anak pelajaran agama, kan harus dititipkan kepada pesantren. Kepingin anaknya baik. Karena banyak sekali anak-anak yang kemudian setelah dewasa, setelah gede, berani kepada orang tua. Bahkan baru-baru belum lama ini kan, berapa bulan yang lalu ada anak yang nyembelih orang tua kandung. Nah, ini kan terjadi. Nah, karena minimnya pengetahuan keagamaan, tidak pernah ditanamkan pengetahuan agama kepada anak-anak. Ya. Baik, institusi pondok pesantren sebagai pilar, sebagai pondasi untuk membangun spiritualitas, berarti ya, Bah, ya. Ini penting sekali. Bagaimana orang tua harusnya, kalau memang kita keterbatasan, harusnya diserahkan kepada yang ahlinya. Serahkan pada ahlinya. Kalau tidak hancur, gitu kan. Serahkan pada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah saat kehancurannya. Gitu. Baik, matur nuwun Abah Ma'ruf di kesempatan kali ini sudah betul-betul membuka mata kita lagi, atau mengingatkan kita kembali bahwa ternyata pondok pesantren itu sekomprehensif itu dan bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan anak-anak yang nakal. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Ini lahir di podcast Ruang Publik kali ini. Saya Tika Aziz pamit, sampai jumpa lagi di podcast Ruang Publik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh